Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya ikhwatal iman, jemaah sekalian, para hadirin, para mahasiswa santri SDM Iptek yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa terus menuntut ilmu. Semoga ini menjadi tanda baik bagi kita, di mana dikatakan man arada Allahu bihi khairan may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillah bihi khairan, barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, yufaqihu fiddin, maka dia diberikan oleh Allah kemudahan untuk memahami agama ini, yaitu agama Islam. Karena ibadah iman, hakikat dari kita beragama, harus juga tahu bagaimana kita menjalankan agama tersebut. Dan di antara rukun Islam yang 5 ini adalah ibadah sholat. Bahkan yang membedakan antara orang yang kafir dan orang yang mukmin adalah dilihat sejauh mana dia menunaikan, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Salah satu yang urgent yang membedakan antara orang beriman, orang yang tidak beriman adalah sholat. Sehingga ada dalam fikih jinayah itu hukuman bagi mereka yang meninggalkan sholat, dengan penuh rinci bahwasannya orang yang tidak sholat dengan tidak meyakini kewajiban sholat, setelah diajak untuk bertaubat, kemudian diajak untuk kembali ke jalan yang benar, ini bisa dihukum mati. Beda kalau orang ini meyakini kewajiban sholat, tapi disuruh sholat malas begitu. Yang inilah, yang capek, yang itu, yang ini. Itu belum sampai pada tataran hukuman mati. Yang kelima, jemaah sekalian, maka sholat ini syariat yang sangat dahsyat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Isra wal Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Ini salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha. Salah satunya adalah menerima syariat perintah sholat. Aqimis sholat, dirikan sholat. Dan tata cara sholatnya sudah Rasul contohkan. Sehingga kalau kita membaca hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sehingga 1400 tahun generasi umat Islam ini sholatnya tidak ada yang berbeda secara signifikan. Anda tidak akan pernah mendapatkan di Masjid Manarul Ilmi misalkan orang yang rukuknya ke belakang, ya, gak ada, ya, Sami'allah gitu, kayak kayang, gak ada. Kenapa demikian? Karena itu terjadi mata rantai. Para sahabat melihat Nabi sholat, kemudian para tabi'in, generasi setelah sahabat melihat para sahabat sholat, kemudian tabi'ut tabi'in, generasi setelahnya melihat para tabi'in sholat, terus beridu sampai pada saat kita sekarang. Dan ini bukti bahwasannya kita itu memiliki mata rantai, ya, keilmuan, baik itu secara aplikatif atau secara teoritis. Didefinisikan bahwasanya as-salatu lughatan ad-du'a bi khair
bahwasannya sholat itu secara definisi secara bahasanya adalah ad-du'a bi khairin, berdoa bermunajat dengan segala kebaikan. Dalam sholat itu memintanya yang baik-baik secara lughatan, secara bahasa itu. Namun secara terminologi wa syar'an aqwalun, sholat itu adalah perkataan-perkataan, wa af'alun, dan pekerjaan atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tubuh kita. Muftatahatun bit takbir, yang dibuka di awalnya itu dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Mukhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ghaliban, dalam kondisi yang biasa, dalam kondisi yang umum, gitu ya. Berarti apa? Ada kondisi-kondisi yang orang itu tidak bisa bicara. Misalkan kamu itu bisu, ya, tapi bisa diajarkan sholat. Atau orang ini sedang diikat oleh musuhnya, oleh Israel misalkan, ketika ada seorang tawanan diikat, tidak bisa sholat. Kemudian dia tidak sholat karena diikat. Alasannya apa? Saya diikat Pak, tidak bisa sujud deh. Itu di definisi itu dikasih kriteria ghaliban. Umumnya aqwalun wa af'alun itu sebagaimana yang kita lihat Rasul itu seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi tidak umum, Anda sedang diikat, Anda sedang ditahan di tahanan yang mana tahanannya cuman lebarnya itu 1 meter kali 1 meter atau setengah meter kali tinggi gitu, kamu berdiri gitu, kamu tidak bisa sujud, tidak bisa rukuk, ya namanya seperti itu, ya itu adalah tidak pada kondisi umumnya, maka nanti diberikan solusinya, gitu ya. Intinya Pak, ibadah sholat ini adalah ibadahnya orang kaya, ya ibadahnya orang miskin. Kok sampean kaya sholat bagus, kok jenengan miskin ndak sholat, itu parah. Karena sholat ini ndak butuh biaya yang sangat banyak. Butuhnya paling beli sarung, beli gamis 50.000 ono, ya iso sholat. Beda loh sama ibadah haji, zakat mal, itu kalau ndak punya duit yang banyak ndak wajib haji. Nggak punya duit ya ndak wajib zakat mal. Kalau zakat fitrah masih bisa mendapat dari orang tua juga kok, ya santai jadinya ya. Maka minimal ini sholat, puasa. Nggak kuat puasa Pak, soalnya ini ngorong, ya sholatnya aja. Puasanya nanti Ramadan saja. Dalam sehari-hari ketika kita tidak sholat, nah ini sudah bahaya ini. Nur keimanannya sudah mulai meredup. Lalu ketemu dengan channel lain, masuk dia bisa ke channel lain itu. Ya. Baik. Kemudian diawali juga dengan sholawat al-maktubah wa awqatiha. Bahwasannya sholat itu ada 2. Secara pembagian klasifikasinya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib kalau kita tidak lakukan maka dosa. Yang sunnah kalau kita lakukan sangat luar biasa. Kalaupun ditinggalkan ya Anda tidak dapat apa-apa. Tidak dapat ancaman neraka, ya juga tidak dapat peluang surga. Kalau panjenengan ini bisa diseimbangkan antara sholat yang wajib dan sholat yang sunnah. Minimal itu sholat lima waktu ditambah dengan rawatib, sholat qobliyah ba'diyahnya, lalu ditambah juga dengan sholat duha, sholat tahajud, ya, dan sholat witir. Itu udah bagus. Wah itu bagus banget Pak, bukan bagus gitu ya. Bisa walaupun tidak banyak lah, sholat duhanya sebelum berangkat kuliah, ya, 2 rakaat atau 4 rakaat 2 kali salam. Witirnya cukup ambil 3 setelah sholat isya, atau kalau biasa sudah istiqomah tahajud, witirnya diterapkan setelah tahajud. Apa saja sholat yang wajib itu? As-sholawatul maktubah wa awqatiha. Sholawat maktubah itu adalah ada 5. Sholat duhur 4 rakaat, dan sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat,
Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Sekarang waktunya, biar kalian tahu, oh ini nih waktunya sholat subuh, oh ini sholat isya. Nah kalau tidak tahu waktunya, tidak sah sholatnya. Misalkan kalian tuh di penjara di bawah tanah, ya, karena ditangkap, sama jadi relawan, ditangkap sama Pak Israel, ya, ditangkap kemudian di penjara di bawah tanah. Anda tidak dikasih jam, tidak dikasih HP, tidak bisa lihat matahari, gelap terus hari-harinya. Itu sholatnya pun tidak sah, alias Anda tidak tahu waktunya. Maka ikhwatal iman jamaah sekalian, bersyukur kita bisa lihat matahari ini, karena patokan dari sholat itu waktunya berpatok kepada matahari. Sholat duhur kapan waktunya? Diawali dengan wa'al waqti'a zawalus syamsi. Ketika matahari ini tepat di atas kepala saya, ubun-ubun ini kan tidak ada bayangan. Kok dia bergeser, ya, ke barat, bergeser sedikit, ini sudah masuk waktu duhur. Nah, gitu ya. Kemudian kapan berakhir waktu duhur itu? Wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai'in mithluhu siwa dhillil istiwa. Jadi ibarat ini, ya, matahari tepat di atasnya tidak ada bayangannya. Kok dari timur kemana? Dari sini ya? Betul, dari timur. Kalau bergeser ke sini, kemudian ada bayangan kan di sini sedikit, itu sudah masuk waktu duhur. Sampai kapan? Sampai bayangan itu mirip dengan ini, ya, lurus dengan ini. Itu sudah berakhir waktu duhur. Kemudian setelah berakhirnya waktu duhur, tambah dikit, itu masuk waktunya asar, ya. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam, itu waktu asar. Makanya panjenengan kalau lagi main voli jam 5 itu belum sholat asar, repot itu. Atau yang heran itu setelah itu kan sholat maghrib. Sholat maghrib itu kapan dimulai? Terbenamnya matahari sampai hilangnya warna apa itu? Kuning atau merah ya? Ghayabatus syafaqil ahmar, ya. Jadi salat maghrib itu terbenam matahari, yang paling singkat memang maghrib, sampai hilangnya merah itu apa namanya? Mega yang merah itu hilang, itu selesai. Nah kalau di PPNS itu waktu musolanya yang kecil itu kan ada lapangan voli itu. Habis sholat asar kita mau sholat maghrib, nyantai anak-anak itu sudah azan itu loh, baru berhenti. Malah wis azan sih ono cemes-cemesan, loh mati dicemes sama malaikat. Itu saya pikir ya mefek itu. Dia selesai volian itu setelah maghrib, setelah adzan selesai, baru selesai kan, belum jalannya ke kos-kosannya, belum mandinya. Mungkin dia itu berhenti ya karena dekat sama masjid, adzan tidak enak dilihat orang. Bisa jadi kalau di dalam gedung lah jadi cemes terus, gitu ya. Bisa jadi begitu, lupa. Sesuatu yang melalaikan Anda dalam hal yang mubah kalau berlebihan itu haram. Walaupun itu adalah, oh ini untuk olahraga akal Pak, main catur, ini untuk olahraga jasmani. Iya, itu adalah bagian yang boleh. Tapi kalau sesuatu yang boleh itu melalaikan Anda dari sampai telat sholatnya, itu haram, ya. Termasuk game, taruh dulu gamenya. Yang repot gamenya nggak bisa ditaruh ini. Ini kalau ditaruh kalah katanya. Harus lanjut ini. Wah. Waktu sholatnya hilang gara-gara itu ya. Itu sholat maghrib. Sholat isya kapan? Setelah itu sholat isya, setelah hilangnya gerhana apa tadi? Warna merah tadi, ghaibubatis syafaq al-ahmar,
sampai nanti tulu'ul fajr. Ini sholat paling lama loh di kesempatan itu, sholat isya. Itu dari maghrib selesai sampai megaloman itu, mega merah itu hilang, sampai nanti terbit fajar sodik di waktu subuh. Tapi terkadang karena teledor ada yang tidak sholat isya. Kenapa? Pulang kuliah capek ngeleset disik lah, keturun sampai subuh. Lagi repot ini. Hati-hati jenengan. Saya pernah ngerugi orang itu tidak bisa tidur seminggu. Nah, kalau di sini kan tidur ya, bisa lah. Oh bisa pak. Besok buat turun ini tambah enak pak. Habis subuh kalau bisa jangan tidur ya. Sampai nanti terbit matahari, usahakan baru Anda boleh tidur. Walaupun ngantuk tahan dulu. Apalagi kajian gini, ditahan. Nanti terbit baru tidur. Pokoknya setelah kajian. Ya, karena kajian monggo terus. Ya, karena bikin tidak sehat. Sama dengan orang yang suka tidur setelah asar. Itu yurithul junun. Bikin kamu gila. Gila tidak harus ke rumah sakit jiwa di RSJ Menur sana. Anda suka marah-marah, suka tersinggungan, itu sudah mendekati gila. Kenapa? Karena bisa jadi kebiasaan tidur habis asar. Kalau kebiasaan tidur habis subuh itu hilangnya rezeki. Nah, rezekinya banyak rezeki itu. Rezeki berupa kalau Anda mau ke pasar, udah hilang semua pelanggan. Atau rezeki sehat bisa jadi ya terkurangi sehatnya. Baik. Setelah saya ruqyah itu, saya tanya-tanya, kan tidak bisa tidur ya, seminggu tidak bisa tidur. Mau ke psikiater, kira saya stres dan lain sebagainya, tak bilang, udah saya ruqyah dulu aja, baru kalau nggak sembuh nanti ke psikiater. Saya kemudian ajak bertobat. Kenapa? Karena setelah di cross check, dia sering tidak sholat isya. Saya pikir gini, Pak, bisa jadi ini nikmat tidur sampean dicabut sama Allah. Makanya sampai tidak bisa tidur ini. Beda kalau teman-teman di sini kan nikmat tidurnya banyak, jadi tidur. Dikasih, gitu kan. Akhirnya, ayo tobat Pak. Kenapa kok nggak sholat isya? Pulang kerja itu capek kayak tadi itu, leset tidur sampai subuh ketemunya. Nah itu loh. Sempatkan sholat itu paling kan berapa sih? Alokasikan 5 menit. Kalau sholat sendiri, wah bisa 3 menit isya, selesai. Kalau jamaah bisa agak lama, soalnya udah enak kan dulu imam kan. Jadi kalau sendirian, wah wat cepet itu. Nah itu teman-teman. Maka zaman yang kebiasaan sholatnya cepat, jamaah, jangan malah sholat sendiri. Atau bikin jamaah sendiri, ayo bareng aku ayo cepet, kono sawe kok, cet, wah, sat jalan. Ah itu teman-teman ya. Akhirnya ya alhamdulillah setelah diruqyah diajak taubat istighfar ya Pak, kembalikan lagi sholatnya, alhamdulillah bisa tidur lagi, gitu ya. Kemudian sholat subuh, kapan sholat subuh? Sholat subuh itu teman-teman dari tulu'il fajar as-shadiq tadi, terbitnya fajar, sampai dia ini terbitnya matahari. Patokannya terbit matahari ya, bukan terlihatnya matahari. Kalau kamu di dalam kamar ditutup, kan tidak terlihat matahari itu. Sholat jam 6 pun masih gelap. Di mana itu? Di dalam kamarmu, gitu kan? Sholat. Subuh. Wis kesiangan, siang opo sih bengi nih. Kisah isu ini. Kalau matahari, bukan cendelomu itu loh, dibuka ya mataharinya masuk semuanya, itu sudah kesiangan. Makanya kamu kalau kesiangan ya harusnya malu, sudah dikasih waktu tidur 8 jam kok, dari jam berapa itu kok masih kesiangan. Toh ketika dihitung-hitung ya, kalau kamu misalkan ngerjakan tugas ya sampai jam 1 malam, sampai jam 1 dini hari, kemudian tidur kesiangan, yaitu nanti tidurnya berapa sih? Sama, mending tidurnya di antara jam 10 malam sampai jam 2. Itu bikin sehat. Kemana? Ke liver, bikin sehat, ke organ-organ tubuh, karena bisa
regenerasi di situ, refresh, regenerasi. Tapi kalau di luar waktu itu antara jam 10 malam sampai jam 2 itu usahakan sebenarnya terlelap. Nanti setelah jam 2 mau bangun silakan sampai subuh gak tidur silakan. Ya. Pokoknya usahakan ya 4 jam itu bisa dikondisikan dalam kondisi tidur. Nah itu penting teman-teman. Soalnya ada yang anak kerjakan tugas sampai jam 1 jam 2. Nanti subuhnya kebablasan sampai jam 6 jam 7. Walaupun tidurnya kayaknya banyak, tapi nggak fresh. Saya tanya sama mahasiswa itu gimana? Sholat apa yang sering kelewat? Subuh, Pak. Kenapa kok terlewat? Kesiangan, Pak. Loh, kok sering kesiangan? Iya. Ini, Pak. Soalnya jam 1, jam 2 itu saya pakai smartphone itu download tuh cepet, Pak. Jadi, goro-goro smartphone data itu kalau jam 1 dini hari jam 2 itu cepat, akhirnya melekan jam segitu, habis itu bablas subuh ya, gara-gara smartphone. Smartphone itu tidak akan menjadi smart ketika Anda di akhirat kelak kalau modelnya kayak gitu. Jadi stupid friend ya. Gara-gara kamu nih saya nggak sholat subuh, ya salahnya gitu. Nah, itu teman-teman, itu waktu subuh. Baik, saya fokus ke waktu ya, karena waktu ini sangat-sangat penting. Biar sama tidak ngentengin. Katanya dalam hadis itu, ahabbul a'mal indallah as-salatu fi awwali waqtiha. Ini penting ini. Suatu amalan yang paling Allah cintai adalah salat di awal waktu. Kapan salat di awal waktu itu? Nah, ini kan pertanyaannya begitu ya. Salat di awal waktu itu, kalau sudah masuk waktunya, lalu Anda gunakan untuk berwudu, Anda gunakan untuk bersuci, lalu setelah itu Anda menuju ke masjid, lalu nunggu jamaah, ya paling itu ya 10 sampai 15 menit ya. Kalau hitungan jam itu loh, wudu paling ya 5 menit, jalan sini ke musola ke masjid terdekat ya 5 menit. Makanya kalau di masjid itu ada 10 menit itu ya, itu biar masuk dalam kategori awal waktu gitu. Dan itu yang paling utama. Kalau misalkan ada kegiatan kayak di pesantren maghrib ya, habis itu kan ngaji fikih, ngaji syariat. Pendapat ulama boleh mengakhirkan sholat isya di situ atau mengakhirkan sholat tertentu karena kepentingan belajar syariat yang itu kategorinya wajib bagi seorang muslim untuk belajar. Kemudian masuk waktu mereka sholat bareng-bareng, itu dianggap menunggu sholat gitu. Misalkan ya panjenengan ya, masuk waktu isya, lalu dibuat kebijakan, ayo baca maksurat dulu atau baca rotib dulu, rotibul atah atau rotibul haddad, sambil nunggu jamaah yang lain yang belum hadir. Itu masih dikategorikan di awal waktu karena ada kegiatan dalam hal menunggu sholat gitu. Itu awal waktu. Prinsipnya apa? Sama-sama sholat, mending sholat yang dicintai oleh Allah, yaitu kamu nanti pun sholat, sekarang pun sholat. Selama kamu ini bisa sholat di awal waktu, ya usahakan Anda sholat di awal waktu. Kemudian sesuaikan, misalkan nih sedang belajar ilmu agama, duhurnya jam 12, misalkan secara jam, misalkan jam 12.10. Terus pelajaran agamamu itu selesai jam 12.20 atau jam 12.30, atau bilang dosennya bilang, kita nanti sholat jamaah bareng ya, kita selesaikan dulu biar gak encer-encer bolak-balik keluar. Kita tuntaskan pelajaran agama kita karena juga wajib, lalu kita sholat bareng-bareng. Itu juga bagian dari apa? Dianggap menyibukkan diri dalam hal yang sama-sama wajib, maka insya Allah masih terhitung awal waktu. Pokoknya juga nemen-nemen gitu ya, dikondisikanlah ya. Itu awal waktu. Kemudian setelah awal waktu itu ada waktu ikhtiar namanya. Waktu ikhtiar itu waktu yang dibolehkan Anda melakukan sholat di situ dan tidak masuk keutamaan. Tapi misalkan kalau dibatasi jam zuhur jam 12 sampai jam 14.30 ya,
Ya antara jam 12.20 sampailah jam 2, begitulah waktu ikhtiyar. Lalu setelah itu ada waktu yang karohah, dari jam 2 sampai mendekati waktu keluarnya sholat. Misalkan keluarnya sholat itu kalau dijamkan di patokan matahari, misalkan asar itu keluar jam 14.30 ya, antara jam 14 sampai 14 dari 14.10 lah sampai 14.15, atau dari 14 sampai 14.15, 14.20 itu waktu yang dimakruhkan. Lalu nanti ada detik-detik injury time, itu namanya waktu hurmah, waktu yang diharamkan, alias kamu sholat di situ dosa, dalam artian sudah dapat dosa. Itu kategorinya dalam fikih Syafi'i, dalam artian begitu. Misalkan Anda itu sholat duhur ya, kemudian masih baru dapat 1 rakaat, sudah Allahu Akbar, sholat asar ada, itu namanya waktu yang diharamkan, alias Anda dosa. Ada yang mentafsir ulama itu, kalau Anda melakukan separuh sholat maka dianggap qadha, ada. Kalau separuh, kurang dari separuh, sholat Anda dianggap qadha. Misalkan sholat duhur ya, dapat 2 rakaat, masuk ketiga baru adzan asar, Allahu Akbar, itu dianggap ada. Tapi kalau baru sholat 1 rakaat, kemudian Anda itu sudah adzan asar, nah itu berarti qadha, dianggap Anda itu qadha, sudah tidak sholat di awal di waktunya, gitu loh. Sing repot itu sholatnya pas-pasan. Injury time, udah sholat cepet-cepetan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat asar dari konco nih, pas kayak nomor bensin. Ya Allah, janganlah ya, jangan gitu ya, itu usahakan dengan itu minimal di waktu ikhtiar ya. Memang itu godaan teman-teman, capek, leset dulu, makanya silakan. Memang kalau ada syariat itu, kalau di waktu panas mau ke masjid panas, kemudian imamnya mengatakan untuk duhur saat ini kita mundurkan ke jam 1 atau jam 2 karena asalnya jam 4:30 misalkan ya, nah itu boleh, ada namanya tabrid ya, mendinginkan. Tapi kalau ada apa-apa, kamu syariat apa ini? Rehat, nah ini beda ya, itu. Atau misalkan sampai punya kegiatan, usahakan kegiatannya itu dijadwal. Jangan sampai gara-gara kegiatan itu lalai, tidak sholat. Karena kalau jadi panitia, Anda yang menjadi penanggung jawab, kok sampai gara-gara itu orang-orang tidak sholat itu, gara-gara kamu, itu sampai bisa jadi nanti dapat dosa. Termasuk indikasi itu, saya pikir ketika saya pernah ngisi khutbah Jumat di ospek di kampus itu tidak lama dari salam kepalanya hilang semua, rata-rata hilang begini semua. Kalau dilihat dari belakang itu tidak ada kepalanya aja. Terus tak lihat, tak kaji, ini saya kayak orang gila khutbah sama orang tidur, ya kan? Saya percepat aja khutbahnya daripada jadi orang gila. Terus saya tanya-tanya, kenapa kok pada tidur itu? Wah, Pak, semalam tugasnya banyak, Pak, ngelembur, Pak. Jadi kita tuh baru bisa nggak tiduran, ada nggak tidur semalam, ada yang tidurnya cuma kurang. Akhirnya pas Jumatan ngantuk. Hati-hati, panitianya itu tanggung jawab di hadapan Allah. Katanya ini nggak bisa, karena di antara a'dzarus shalah itu ada, katanya bisa tidur itu dianggap uzurnya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, apa sih uzur dari sholat gitu ya. Anda dianggap tidak dosa ketika sholat itu, tapi harus cepat qadha, itu apa? Nah, itu nanti kita bahas ya. Saya kira karena saya ini akan ada pelatihan teman-teman, harus ke Malang, mohon maaf agak maju, dan juga monggo ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait sholat dan juga waktu-waktu sholat khususnya. Monggo.
Boleh. Apa saja tidak apa-apa lah. Waktu monggo, silakan. Izin bertanya Ustaz, nama saya Mas Ardiansyah dari PPNS. Izin bertanya ya Ustaz, kan ada yang pas kita sholat, contoh sebut saja itu sholat zuhur. Ya. Itu kan pas kita sholat ba'diyah ada yang ya 2 rakaat, ada yang menurut gitu. Nyebleh, ya. Ya, nah itu menurut saya baca-baca dan dapat informasi dari guru-guru saya itu untuk mengalihkan sholat itu ke sholat zuhur, sholat kitanya. Nah, jadi otomatis kita mengimami yang belakang. Nah, itu apakah diperbolehkan? Sama sholat 2 kali berarti. Ada yang seperti itu. Ya. Gini. Jadi kalau saya menjawabnya begini, sholat 2 kali itu boleh, ya. Sholat 2 kali, sholat fardu 2 kali boleh. Nanti sholat yang pertama dihitung sunnah, yang dihitung wajib, yang kedua dihitung sunnah. Perbedaan pendapat itu. Ada yang nanti yang paling bagus yang dihitung wajib, yang lain dihitung sunnah gitu ada. Kapan itu misalkan sampean ingin ngimami istri, istrinya itu karena dulu dia mengatakan ketika kamu mau melamarnya itu bilang, Mas, jadikan aku makmummu. Iya dek, santai dek, gitu ya. Akhirnya karena kamu rajin jamaah ke masjid, Mas, harapanku gak terpenuhi. Lah kenapa? Karena aku dulu pingin jadi makmummu. Soalnya kamu kalau ngaji itu enak. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Akhirnya terakhir apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Itu aku dulu ingin jadi makmummu kan. Tapi saya kira sampean dulu masih terus ya Mas. Oh, kan ya apa sampean? Oh, iya dek. Saya akan sholat bareng kamu. Aku akan menjadi imam. Jadi sampean sholat jamaah dulu. Habis itu sampean cepat pulang. Istrimu udah nunggu di situ. Imam ono. Itu udah apa? Itu namanya sholat 2 kali yang bermanfaat khususnya bagi kamu dan keluarga. Ya, nanti tinggal lihat, dek, kamu pengen pahalanya lebih besar jamaah ini? Iya Mas. Semakin banyak makmum, semakin banyak pahalanya. Maksudnya Mas, yo keleman ya makmum, koncomu sing biyen-biyen iku lho, ayo dadi makmum pisan. Jadi istri kedua kayak ketiga. Jadi ngono. Wis Mas, awak gelem lagi makmum. Repot itu ya. Itu Mas. Kemudian kalau urusan seperti itu, tahwilun niyah itu ya perdebatan juga tahwil niyah itu. Tahwilnya itu niat. Kamu awalnya dia cenderungnya itu nggak bisa kalau Anda 2 rakaat niatnya terus ke fardu. Itu nggak bisa. Yang ada itu yang masih ada peluang bisa itu dari yang awalnya fardu ke sunnah atau sama bilangannya gitu. Kalau saran saya, biarkan Anda tetap sholat. Karena dalam fikih sholat jamaah itu sah Anda sholat, Anda jadi makmum kepada orang yang sholat sunnah itu sah. Sebaliknya juga begitu. Kemudian juga misalkan Anda itu sholat jamaah, kemudian ada yang makmum di belakang, sholatnya tidak jamaah dan kosong, sah juga. Yang tidak sah itu sampean makmum ke sholat jenazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, aman rukuk lebih tak sah. Ya. Atau apa ya? Yang tidak sah itu Anda makmum ke orang yang sedang jadi makmum. Ini sholat, terus kamu caplek kayak gini, tek, tidak sah. Itu namanya bermakmum kepada makmum. Itu tidak sah itu. Jadi harus ke sini, jangan ke sini. Kalau ini ikut ini ya kita ikut ini juga. Jangan ini ikut ini. Beda kalau ini sudah salam, ini sudah salam, ini nambah, kamu nyeblek ini. Nggak boleh, karena dia kondisinya tidak sedang. Jadi apa? Biarkan saja, biarkan dia ngikut. Kita tetap sholat seperti biasa.
bisa dikeraskan lagunya biar dia dapat pahala jamaah, pahalanya mah dapat. Nggak usah kamu Allah Akbar diceplek gini gono ada itu diceplek trek masuk ini kode aku ini ojo lagi. Nah itu jawabannya begitu. Lanjutkan saja. Ya, ada lagi pertanyaan tadi? Ada yang ngajak tadi? Siapa? Monggo. Oke, izin tanya Ustaz, terkait waktu sholat kalau misalnya ketiduran Ustaz. Nah, Ketiduran. ya misal contoh zuhur asar. Ya. Kondisi yang pertama itu sebelum zuhur dia tidur, entah itu karena kecapean, terus tiba-tiba bangun udah asar. Terus kondisi yang kedua sama, sebelum zuhur dia tidur dan bangun itu antara zuhur asar, tapi tidur lagi bablas sampai asar. Waduh. Nah, kondisi tiga tuh tidurnya setelah zuhur kayak sengaja gitu Ustaz, bablas juga sampai asar. Nah itu gimana Ustaz? Ini curhat atau gimana? Ya, nanti itu ada pembahasan a'dzarus shalah adalah ada 4 ya, ada tidur, lupa dan lain sebagainya. Nah, di pembahasan tidur itu insya Allah kita akan bisa bahas detail itu. Jadi gini teman-teman, tak kasih tahu aja dengan ya. Tidur yang Anda tidur sebelum waktu sholat, ya, duhur belum masuk Anda sholat, duhur belum masuk Anda tidur, plus sampai asar, itu masuk udzur. Itu pun kalau Anda itu, ya, menurut hemat saya, Anda sudah usaha bangun, alarm sudah setel, kan sama kayak modelnya anak tadi. Kalau diambil kaidah itu dianggap uzur dan tidak dosa, kan bahaya bagi orang yang pintar keblinger. Tidurnya aja jam 2 dini hari, subuh mesti bablas. Kalau dia kebiasaan tidur jam 2 atau jam 3 itu bablas subuhnya, berarti dia sudah punya kebiasaan dan prediksi. Maka jangan tidur, kan begitu. Prediksi itu sudah tapi kalau di biasa waktu-waktu biasa Anda tidak punya kegiatan, tapi suatu saat pernah kecapean tidur sebelum asar, sebelum duhur kebablasan, itu bisa masuk dalam kondisi udzur. Nah, kalau masuk dalam kondisi udzur, Anda bisa dosanya tuh tidak dapat, tapi cepat dikodok. Misalkan ya, kesiangan, udah pakai alarm, bahkan alarmnya tuh ada taruh di celana dalamnya, tetap malah nggak bangun kenaan. Padahal tujuannya biar bangun awalnya. Ada itu ceritanya begitu. Kenaan malah gitu nih. Cepet bangun kok, malah tidak bangun. Saking capeknya. Ya, sesekali 2 kali, insya Allah itu masuk dalam kategori udzur ya. Tapi kalau tiap hari istiqomah model kayak gitu. Udzur lah, aku kan tidur sebelum waktu. Iya, semua orang tidur sebelum waktu subuh, rata-rata kan. Tapi Anda harus tahu kebiasaan Anda seperti apa. Maka kalau dia tadi tidurnya sebelum duhur, ya, itu dianggap udzur. Gimana kalau tidur setelah masuk waktu sholat? Kalau Anda niat, misalkan datang dari kampus duhur ya, capek rek. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, aku ini capek banget. Ya Allah, aku mau ngeleset bentar, nanti jam 1 aku tak bangun, jam 1:30 ya Allah. Itu kalau Anda meniatkan 1:30 bangun sebelum tidur, itu Anda bisa masuk kategori udzur. Ini pentingnya ilmu loh. Tapi kalau kamu datang cek, terus ya, tidak niat bangun, tidak ada ancang-ancang nanti jam setinggian bangun sebelum kamu sholat, itu Anda dianggap lalai. Nah ini pentingnya, itu menjawab insyaallah. Jadi kalau kamu capek banget, terus tidak mau sholat, misalkan tadi ya, pulang dari kuliah jam berapa? Habis isya jam 8, jam 9 sampai sini kan. Ya Allah saya capek, ya Allah saya mau tiduran dulu lah, nanti jam 12 tak bangun, sekalian tahajud, sholat isya. Itu kalaupun ketiduran bablas itu dianggap udzur. Tapi kalau kamu cek langsung tidur gak ada apa, itu lalai. Beda loh itu, kayak gitu tuh. Saking ilmu itu penting ya. Itu nanti masuk kalau di kawat fikih itu masuk dalam kategori innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Gitu. Ada lagi? Kalau tanya lagi, monggo silakan. Izin bertanya, misalkan kita lagi dalam perjalanan, nah terus waktu itu misalkan dalam posisinya asar, tapi sebelum asar, nah kita
kita udah nemuin lagi perjalanan yang jauh, terus habis itu kita juga bukan tahu daerah-daerah situ. Pas kita lagi perjalanan misalnya kita mau kemana ya, Iya. terus habis itu di perjalanan itu kita sebelum asar tuh nemu masjid. Nah tapi setelah masuk asar sampai maghrib itu kita nggak nemu masjid. Itu gimana Ustaz? Maksudnya pas udah sampai maghrib baru kita nemu masjidnya. Iya. Ya perlu tidak ada niat jamak. Misalkan Asar nggak dijamak sama zuhur. iya, misalkan dari nama itu. Jadi gini teman-teman ya, perlu dipahami dulu masjid itu tidak harus bangunan. Di antara mukjizatnya Nabi dan keistimewaannya Rasul Muhammad SAW, ju'ilat li, dijadikan untukku dan umatku itu pastinya semua yang ada di muka bumi ini jadi masjid. Jadi panjenengan kalau sudah diperkirakan wah ini mepet waktunya ini kalau lanjut terus pasti gak bablas ini, pasti bablas. Maka silakan sholat di tempat manapun selama itu bukan najis. Gak usah jadi masjid yang harus bangunan masjid begitu, enggak. Bisa di musola atau yang dianggap itu bukan masjid, tapi bisa di pos kamling, bisa di anu. Jadi sholatnya bisa di tempat-tempat seperti itu dan tidak khawatir najis. Jangan, yang penting kamu lihat tidak ada najis, silakan sholat di situ. Nah, jadi kalau anda ini kan kalau kayak gitu tadi kan yang harus diperbaiki mindset terkait masjid kan. Kalau anda patokannya masjid harus yang masjid yang umumnya yang ada di Indonesia itu yang ruwet. Jadi zaman nggak nemu-nemu gitu loh. Jadi usahakan sholat, walaupun itu di lapangan, walaupun itu di pinggir jalan. Dan orang-orang Arab itu biasa dalam di gurun waktu sholat, sholat itu. Kau suci itu semua itu masjid. Itu salah satunya jawaban. Kalau tadi sampai tidak sholat gara-gara itu, ya kamu qadha, dosa berarti. Ya qadha itu bisa jadi karena mindset ilmu terkait masjid itu tadi. Ya masjid itu tidak harus berupa bangunan. Anda sholat di dalam kamar mandi pun selama kamar mandi itu suci, ya disucikan dulu, terus sholat di situ bisa pakai terpal misalnya. Iya kan enak di sini. Yang jadi TKI di orang Cina yang nggak boleh sholat itu, sholatnya di kamar mandi. Lihat kamar mandinya majikan kan gede-gede tuh, ya kayak kamar gini lah. Sholat di situ, enak. Tapi makruh gitu. Sholat di tempat hal-hal yang seperti itu makruh. Baik, saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan semoga kita senantiasa menjaga sholat kita. Nanti insya Allah kalau ada waktu yang luang di pertemuan akan datang kita akan bahas masalah a'dzarus sholat, yaitu udzur-udzur sholat dan bagaimana memahami a'dzarus sholat itu. Kemudian bagaimana kita tatkala masuk dalam kategori udzur tadi, entah itu lupa, ketiduran dan lain sebagainya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga yang menjadi manfaat. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.